Ayo, kalau kita punya niat, insya Allah akan ditunjukkan jalan. Tapi kalau kita nggak niat, mau segambreng fakta di depan mata, malah yang ada bukan diungkap, malah dikaburkan, kan begitu. Saya yakin mereka juga nggak kalah pintar sama kita kok. Itu kan sekolah juga tinggi-tinggi, cerdas-cerdas. Cuma kalau kebiasaan pura-pura bodoh, ntar jadi bodoh beneran maksud saya. Jangan kayak gitu kan. Jadi upaya kita bukan berhenti terus jalan, tapi jangan lupa, Cak, segunung kebenaran itu kalah sama segenggam kekuasaan. Saya punya kebenaran segunung, segedung ini misalnya gitu kan. Tapi yang punya kekuasaan cuma punya satu pena itu selesai, kita nggak punya apa-apa. Kalau bicara novum atau bukti baru itu bisa dihadirkan Kak, atau kalau kita bicara flashback ke belakang soal catatan mengenai KM 50, hal-hal yang sangat krusial, poin-poin yang sangat krusial ketika mencoba melihat Brigadir Joshua itu apa saja sih yang penting di-refresh ke publik dan dikemukakan sebagai bagian yang masih menyisakan pertanyaan seberapa transparansi itu benar-benar dikuak, benar-benar dihadirkan Bang Aziz Yanwar. Ya, saya ulang lagi bahwa tadi prosedur dalam penanganan kasus pasca kejadian tragedi KM 50 itu nggak benar. Itu menurut saya harus diluruskan dulu dan harus didudukan seperti itu kan. Nanti dari situ ada lagi ke belakangnya flashbacknya. Apa itu? Apa surat isinya tadi? Sekarang kalau saya meminjam katanya Irjen FS, kan dua komandan di atasnya harus bertanggung jawab. Siapa yang mengeluarkan perintah untuk surveillance itu? Kan dua di atas harus tanggung jawab, harus ikut bertanggung jawab. Nggak bisa saya nggak tahu, nggak bisa lah, itu bagian dari struktur komando. Gitu. Apa mereka bergerak di luar struktur komando? Kalau memang bergerak di luar struktur komando, ya ditindak, dibuktikan dulu, kemudian ditindak. Gitu loh maksud saya. Jadi kita ini kebiasaan di luar struktur. Nah, udah mulai kacau memang belakangan ini saya lihat. Bagaimana institusi lain bisa campur aduk, bisa menekan. Institusi A menekan kejaksaan, institusi A menekan Komham, institusi A menekan pihak kepolisian. Jadi menggunakan tangan-tangan apa ya, invisible devil invisible hand gitu loh maksud saya. Jadi nggak kelihatan tapi mereka punya power gitu loh. Jangan lupa. Saya kasih tahu ya, para pihak-pihak yang memang suka pakai instrumen seperti itu. Saya kasih tahu, institusi itu punya struktur. Kalau Anda bergerak di luar struktur, maka ya ketika ada permasalahan di kemudian hari, institusi yang di luar struktur tadi nggak akan mau tanggung jawab dan Anda akan akan menuai akibatnya sendiri gitu loh. Dan nggak bisa Anda minta tanggung jawab yang lain, orang Anda nggak ada ininya kok, nggak bergerak di luar struktur kok, nggak sesuai prosedur gitu maksud saya. Jadi hati-hatilah gitu kan, jangan karena ditekan ini jangan dikit-dikit saya ini dari ini kayaknya punya super power banget gitu loh. Maksud saya institusi-institusi itu harus taat sama aturan di atasnya gitu loh, bukan sama di luar strukturnya. Itu yang saya mau sampaikan sebelum menjawab pertanyaan Pak Cak Slamet tadi. Nah, bagaimana? Ya benar-benar saya udah jelaskan tadi. Yang pertama soal prosedur penanganan pasca tadi, pasca kejadian di KM 50. Kemudian jangan lupa kalau soal kemiripan, ya ada dugaan rekayasa lah. Yang kedua ada dugaan kekerasan. Itu sebenarnya dua yang jadi entry point, mirip semua dua-duanya. Dan itu nggak cuma kasus KM 50 dan Brigadir J. Yang lainnya juga banyak gitu loh. Coba aja diungkap, banyak kok. Makanya ada salah tangkap, salah tembak, kan begitu-gitu kan. Itu kan semuanya kenapa? Kenapa salah tangkap itu? Kenapa? Karena kan ada dugaan rekayasa yang nggak sesuai sama skenario akhirnya, alhamdulillah kan. Gitu. Dan percuma Anda melakukan itu akan kembali ke diri Anda sendiri. Minimal di akhirat ada tanggung jawabnya itu kayak gitu. Tanggung jawabnya berat gitu kan seperti itu. Karena ini menyangkut kebebasan orang, menyangkut nyawa orang, menyangkut pihak lain gitu loh. Yang dimana kita itu dosa, kalau kata ulama tuh, kita menghadap Allah dengan satu dosa itu jauh lebih baik 1000 dosa dibanding ada satu dosa kepada sama manusia. Anda berapa kali coba tuh yang suka rekayasa? Coba. Anda tanggung jawab lah itu. Nah maksud saya sebelum semua terlambat, mari. Ini kasus Brigadir ini
sebagai pengingat bahwa suatu saat Anda akan jatuh dan Anda akan menerima menuai akibatnya. Makanya sudahi semuanya dengan apa? Ya tadi tobat, kemudian diungkap semuanya supaya orang-orang bisa pada belajar nih. Kalau besok-besok kalau ada kasus begini, ini biasa nih pakai polanya begini. Seperti itu. Ungkaplah dari semua gitu kan. Nah, maksud saya itu harus dilakukan. Kemudian kita bicara soal saya aja nih, Cak Slamet ya. Saya nggak punya kewenangan. Saya nggak punya kekuasaan gitu kan. Tapi atas izin Allah, waktu kasus Habib Bahar, saya bisa tahu, oh ada dugaan rekayasa. Kita pengacara tuh diajarkan, dilatih untuk menggali di situ kan. Di situ saya bisa temukan gimana ada orang buat BAP hari ini, tapi bukti untuk BAP tersebut baru dibuat besok harinya. Kan nggak masuk akal. Itu namanya apa kalau bukan rekayasa? Karena itu rekayasa gitu loh. Itu jelas. Kemudian ada keterangan dokter forensik yang nggak sejalan dengan jadi gini, satu jasad syuhada itu menurut keterangan dokter forensik berbeda sama fakta yang oknum yang melakukan pembunuhan tadi gitu loh, melakukan kekerasan terhadap 6 syuhada tadi. Jadi yang dikemukakan dokter forensik ini faktanya jenazah seperti ini, tapi yang dikemukakan oleh pihak kepolisian sesuai dengan vonis gitu kan, oknum pihak kepolisian sesuai dengan vonis KM 50 yang Jakarta Selatan itu berbeda gitu kan. Saya sampai tanya di pengadilan Habib Bahar, yang benar mana? Ada yang meriksa sebagai dokter atau yang membunuh ini yang melakukan penembakan? Saya bilang begitu. Yang benar yang mana? Ini itu aja satu kejadian, satu vonis gitu kan, itu ada kontradiksi di dalamnya gitu kan, dan itu yang menemukan kita di kasus yang lain gitu kan. Maksud saya ayolah kalau serius nih pihak jaksa, kemudian penegak hukum pengadilan gitu kan, dan pihak Polri tentu saja bisa kok sebenarnya, bukan nggak bisa, sangat bisa gitu kan. Apa perlu kita yang turun tangan gitu kan? Ya kita kan nggak punya kewenangan sama kekuasaan kayak gitu. Kita cuma punya ya petunjuk dari Allah untuk mengungkap ini semua. Dan maksud saya, ayo kalau kita punya niat, insya Allah akan ditunjukkan jalan. Tapi kalau kita nggak niat, mau segambreng fakta di depan mata, malah yang ada bukan diungkap, malah dikaburkan kan begitu. Inna malu biniat, kembalikan niatnya masing-masing lah seperti itu. Saya yakin mereka juga nggak kalah pintar sama kita kok. Itu kan sekolah juga tinggi-tinggi, cerdas-cerdas. Cuma kalau kebiasaan pura-pura bodoh, entah jadi bodoh beneran, maksud saya jangan kayak gitu kan. Itu kemudian juga pengungkapan itu harus juga disertai dengan konsistensi seperti itu yang nggak kalah penting. Dan tapi sekali lagi balik lagi ke awal, saya percaya dan saya menempatkan posisi yang positif thinking gitu kan, bahwa saya yakin akan ada tindakan lanjutan dari pihak Kapolri seperti itu. Sementara ini seperti itu sikap saya, Cak Slamet. Ya, tadi disampaikan oleh Dr. Muhammad Taufik, sebetulnya sikap proaktif dan inisiatif, terutama juga untuk memberikan pencerahan kepada umat, mengawal proses ini sampai benar-benar KM 50 seterang-terangnya dibuka dan bisa merealisasikan keadilan yang didambakan sebagaimana keinginan kita bersama, itu adalah dari kuasa hukum dan keluarga korban. Nah, langkah-langkah yang terutama mendorong agar kepolisian itu bisa menindaklanjuti, kemarin kan sudah Kapolri juga menyampaikan sense-nya seperti itu, agar benar-benar bisa berinisiatif lah begitu sesuai dengan keinginan publik, dan terutama yang pihak terkait termasuk kejaksaan itu juga terdorong. Kira-kira apa yang akan dilakukan Bang Aziz Yanuar agar semuanya bisa memiliki komitmen yang sama, terutama pada masyarakat kita dengan peristiwa, setidaknya 2 peristiwa besar ini, KM 50 dan Brigadir Joshua ini, Bang Aziz Yanuar. Baik, sebelum menjawab saya kasih tahu info dulu bahwa sebelum kasus Brigadir J ini mencuat, itu di SIPP, informasi pemeriksaan perkara itu yang di Mahkamah Agung, itu kasus KM 50 itu belum dibentuk majelisnya, itu belum selesai lah, itu belum ada. Tapi ketika kasus Brigadir J ini mencuat, langsung ada loh, boleh dicek tuh nomor perkaranya ada. Jadi langsung ada. Saya juga kaget tuh, kok momentumnya pas gitu loh. Lagi-lagi saya menempatkan di sisi yang positif, karena tadi sudah ada yang pesimis dari Mas Ahmad, maka saya mencoba positif kan gitu kan, bahwa ini adalah upaya untuk membuka gitu kan, membuka tabir semuanya gitu kan, dan kemudian upaya yang positif lah saya melihatnya seperti itu kan, segera supaya ini rekayasa harus disudahi lah seperti itu, karena sudah bukan zamannya lagi rekayasa kemudian pengkaburan kebenaran. Rekayasa ada beberapa macam, Cak. Ada yang nggak ada kasus dibikin kasus, ada yang ada kasus A tapi kaburkan jadi kasus B, ada yang kasus ini ada tapi pelakunya tadinya A jadi B, itu juga rekayasa gitu. Jadi rekayasa bukan cuma
sederhana, misalnya ada kasus kemudian pelakunya diganti, difitnah gitu, bukan. Itu macam-macam. Ada 3 tadi yang biasa saya jelaskan, rekayasa itu ada yang nggak ada kasus dibikin kasus, kemudian ada kasus tapi dibikin nggak ada, gitu kan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi pelakunya diganti-ganti gitu kan, makanya ada salah tangkap, salah tembak kan gitu. Kemudian ada lagi yang kasusnya dirubah tadi, pasalnya dari diubah-ubah, jual beli pasal lah seperti itu. Itu masuk rekayasa juga gitu. Itu 4 hal yang menurut saya harus dihentikan. Itu dosa besar gitu kan, dan juga itu zolim dan akan kembali ke zoliman itu. Dan salah satu dosa yang akan dibalas di dunia insya Allah, sebelum di akhirat nanti juga ada balasan luar biasa, adalah kezoliman terhadap orang lain. Itu kemudian tadi yang dikatakan, kalau kami dari tim kuasa hukum itu sebenarnya sudah dari awal kita sudah katakan, kita menghendaki ini diproses sesuai Undang-Undang 99 ya, menggunakan mekanisme peradilan HAM sebagaimana diatur di Undang-Undang 26 tahun 2000. Itu, Cak. Dan kita tidak akan bergerak dari situ. Kenapa? Karena memang ya hanya itu yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan hal ini. Itu. Sementara kita tetap konsisten dengan hal tersebut sembari kita menanti perubahan arah angin dari kebijakan penguasa, dan juga kita mendesak ini ke dunia internasional juga. Kita terus tidak akan henti gitu kan, dibantu dengan tim-tim lain ya, rekan-rekan yang pemerhati HAM internasional lainnya tentu saja. Dan kalau dibilang dari kita gitu kan, sekali lagi kita sudah berbagai usaha daya upaya kita maksimalkan gitu kan. Bahkan dalam waktu dekat kita akan ke Komisi 3 lagi. Jadi upaya kita bukan berhenti, terus jalan. Tapi jangan lupa, Cak, segunung kebenaran itu kalah sama segenggam kekuasaan. Saya punya kebenaran segunung, segedung ini misalnya gitu kan. Tapi yang punya kekuasaan cuma punya 1 pulpena, itu selesai. Kita nggak punya apa-apa. Gitu loh. Kalau kita bicara di dunia ya, itu. Kita mau tertibkan ada tempat maksiat gitu kan. Kita adu sana, adu sini, danakan massa, ya sumber daya kita keluarkan, sumber energi semua kita keluarkan. Tapi Pak Gubernur cukup ambil pulpen, tanda tangan, dicabut tempatnya, selesai. Artinya, maksud saya, bukannya kita nggak mau untuk effort lebih besar ya, seperti itu, bukan. Tapi kan maksud saya, yang punya kekuasaan itu loh yang harus, kurang apa lembaga negara? Coba, Cak, ada Polri, ada Kejaksaan, ada pengadilan, apalagi ada Komnas HAM, tuh, ada Kompolnas, ada macam-macam lah gitu kan. Udah kebanyakan lembaga menurut saya. Terus seluruh masyarakat juga yang ini. Nah, itu kerjanya apa terus mereka itu, maksud saya? Kalau mau kita dilibatkan, ya silakan. Tapi kalau inisiasi dari kita, nanti disangka makar, nanti disangka Egan Rechting, kan begitu kan? Tindakan main hakim sendiri yang, tapi kita tetap usaha, antaranya kita audiens ke Komisi 3. Ini bentuk ikhtiar kita juga menghadiri acara-acara publik gitu kan, kemudian kita ungkapkan beberapa fakta gitu kan, untuk menyadarkan masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat gitu kan, mencerdaskan masyarakat dengan fakta-fakta dan kondisi-kondisi yang ada di pengadilan gitu kan, di pemeriksaan di kepolisian gitu kan. Saya ungkap semuanya apa yang saya mampu gitu. Tapi ya kita akan kalah dengan kekuasaan itu sendiri gitu kan, dan kewenangan mereka yang punya wewenang gitu kan. Makanya saya bilang dari kita sebenarnya tidak bisa maksimal gitu kan. Kenapa? Karena yang punya kewenangan itu yang bisa maksimal, seperti itu kan. Mau bagaimana upaya dayanya gitu kan, menurut saya kalau dari top tidak support, ya itu akan repot. Itu kita akan menemui kendala, bahkan tidak akan maksimal gitu kan. Adapun kita untuk mendukung hal tersebut, tentu saja kita 24 jam gitu kan, siap untuk menempuh upaya-upaya tersebut dan membantu pihak-pihak terkait yang punya wewenang dan punya kekuasaan untuk mengungkap hal tersebut gitu kan. Karena memang ini negara, gunanya negara kan seperti itu. Nah, kalau negara kita juga yang mengungkap, gimana? Itu kan juga nggak bertentangan dengan sistem hukum. Demikian, Cak.